Pernikahan lancar. Selanjutnya, apakah malam pertama Nando dan Saleha juga akan lancar? Wah, ada gak sabar banget nih pastinya Nando mempunyai anak dengan Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 11 September 2024. Waduh, syukurlah guys, akhirnya Saleha dan Nando resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah beribu-ribu purnama ya guys ya, akhirnya mereka bisa merasakan indahnya menjadi sepasang suami istri tanpa ada gangguan lagi sedikit pun. Gak ada Rianti, gak ada Dita, gak ada Siska. Dan ya, yang penting ijab kabulnya ini nih, mereka sudah menjalani ijab kabul tersebut dengan sangat amat lancar. Dan tentunya kebahagiaan Saleha dan Nando ini benar-benar harus mereka rasakan setelah ini. Jangan sampai baru aja mereka menikah, permasalahan sudah langsung ada. Apalagi sekarang ya udah kelihatan juga nih gimana si Dita kemudian berusaha untuk memberitahu Ferdi tentang kejahatan Nando atau penculikan yang sudah Nando lakukan di masa lalu terhadap Saleha. Apalagi Ferdi sekarang kan benar-benar sangat amat sakit hati ya sama Nando, karena Nando sudah membuat kakak kandungnya sakit hati, kakak kandungnya merasa sedih. Dan ya jujur benar-benar deh, entah sampai kapan nih ya drama Ferdi dan Nando ini akan berakhir. Sebenarnya drama ini akan berakhir kalau kejahatan Siska di masa lalu juga terungkap. Karena kalau nih kebohongan Siska dan Ferdi ini terungkap, tentu orang yang paling atau sangat amat mendukung Nando, kemudian yang akan membela Nando abis-abisan dan akan ya menjaga Nando abis-abisan, yaitu Pak Rahmat. Pak Rahmat pastinya juga akan berusaha untuk memperbaiki hubungan Nando dan Saleha yang mungkin saja sempat akan salah paham gara-gara penculikan tersebut yang diungkapkan oleh Ferdi kepada Saleha dan membuat Saleha akhirnya membenci Nando dan kemungkinan besar akan membatalkan pernikahan mereka berdua. Jadi ya masih ada ya guys ya, untuk beberapa hari ke depan Nando dan Saleha ini ya mungkin saja akan ada problem nih di antara mereka berdua, di mana ya jika penculikan tersebut akhirnya diangkat dan diketahui oleh Saleha, ya tentu Pak Darmawan pun juga pasti akan membela Saleha. Ibu Sukma pun yang tadinya percaya sama Nando, jadi ya kecewa juga sama Nando. Ditambah lagi dengan Dani yang mungkin saja masih mempunyai harapan untuk bisa merebut Saleha dari Nando. Jadi itulah yang diharapkan nih sekarang oleh orang-orang jahat ya guys ya, melihat Nando dan Saleha. Kalau bisa pernikahannya ya tentunya tidak akan lama, dan kalau bisa ya walaupun mereka sah menjadi suami istri, kalau bisa ya pernikahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar ke depannya, dan mungkin saja dalam waktu dekat mereka akan bisa sesegera mungkin bercerai. Itu kan yang diinginkan oleh orang-orang jahat ini. Tapi tenang aja guys, mudah-mudahan saja Saleha bisa memaafkan Nando, Saleha bisa mengerti dengan Nando, dan tentunya yang paling penting itu adalah Saleha harus percaya sama suaminya sekarang. Saleha kan juga ya harus punya tanggung jawab juga ya guys ya, sekarang harus menjadi istri yang baik untuk Nando. Walaupun dia pernah disakiti dan mungkin saja ya mungkin Nando pernah berbohong, dan kebohongan ini ya kalau menurut Saleha pastinya bakalan luar biasa banget tentang penculikan tersebut. Tapi yang namanya cinta tentu akan mengalahkan segalanya. Mimin sangat amat yakin banget nih guys kalau pada akhirnya kejahatan Saleha tersebut akan kejahatan Nando itu akan dimaafkan oleh Saleha, dan ya Saleha pasti akan mengerti posisinya Nando waktu itu seperti apa dan kenapa Pak Rahmat waktu itu tidak memberikan tanggung jawab yang besar untuk anak-anak dia. Harusnya kan Pak Rahmat lah yang memikirkan hal tersebut, tapi Nando
nggak berdaya juga. Dia kepikiran untuk ya menyelamatkan nyawa adiknya, dan kepikiran untuk menculik Saleha itu karena dia berpikir kalau Saleha itu orang kaya. Karena kan memang Saleha ini mengundang juga nih, berpikir kalau Saleha ini ya orang yang berpunya. Kemudian foto-foto dia di medsos juga sering dia edit seolah dia anak orang kaya. Jadinya kan nggak salah juga ya Nando melakukan hal tersebut. Walaupun Nando juga merasa bersalah, jadi dia setelah tahu kalau Saleha itu pernah dia lukai, pernah membuat ya Saleha menderita, Nando berusaha untuk menebus kesalahan dia ya dengan cara yang kita tahu ya guys ya. Udah berpuluh-puluh episode loh Nando selalu menjaga Saleha, menyelamatkan nyawa Saleha, bahkan selalu melindungi Saleha dalam keadaan apapun. Makanya ikatan batin di antara mereka pun jadi kuat dan ya saling mengerti satu sama lain sebenarnya. Dan kemudian ya jangan sampai deh Saleha jadi marah sama Nando lagi ya guys. Jujur Min udah capek banget melihat mereka nanti marahan lagi, kemudian malam pertamanya ditunda lagi, kemudian mereka lama lagi punya anaknya. Waduh, nggak deh, udah bosen deh Mimin dengan alur cerita yang seperti itu ya, karena dari sinetron demi sinetron tuh kayak gitu aja terus, dan Mimin udah nggak mau tuh nonton yang seperti itu ya guys ya. Kalau bisa ibu penulisnya memberikan nuansa yang baru lah untuk alur cerita dari sinetron ini. Karena kalau alur ceritanya hampir sama dengan sinetron-sinetron terdahulu, ya tentu banyak yang akan bosan juga untuk nonton sinetron Saleha ini. Jadi ya kita berharap ya semoga saja setelah ini alur ceritanya akan plot twist dan mungkin saja akan membuat kita bahagia. Kemudian di sisi lain ya emang sih dalam beberapa hari ke belakang ini, di beberapa episode belakang maksudnya, memang sangat amat banyak kebahagiaan dari Saleha dan Nando, dan tentu kita harus siap juga dengan problematika kehidupannya Nando dan Saleha setelah menikah. Mungkin mereka akan dihadapkan dengan pernikahan yang diguncang prahara rumah tangga mungkin ya. Mungkin saja mereka akan dibuat miskin, atau mungkin mereka akan dibuat salah paham oleh orang-orang di sekitar mereka yang gak bahagia melihat mereka bersama. Dan ya pasti kita udah tahu banget ya siapa nih pelaku yang tidak ingin melihat mereka ini bahagia. Kalau nggak Siska, kalau nggak Rianti, kalau nggak Dita, pasti bakalan gitu-gitu aja nih guys, terus-terusan ya. Pastinya bakalan puter-puter terus nih orang-orang ini untuk bisa mencelakai Saleha dan Nando ke depannya. Dan ya jujur sekarang yang ingin Mimin harapkan hanyalah Saleha bisa secepatnya mempunyai anak dengan Nando. Jadi kalaupun nanti dalam tanda kutip ada permasalahan nih ya di kehidupannya mereka berdua, di rumah tangga mereka berdua, jadi kalau ada anak mereka jadi bisa saling mengerti kembali, kemudian mereka jadi bisa saling menguatkan satu sama lain dan tidak gegabah untuk memutuskan sesuatu. Jadi jangan sampai nanti mereka malah kepikiran untuk berpisah lah atau segala macam. Aduh janganlah ya guys ya, amit-amit ya. Karena walau bagaimanapun anak dari Saleha dan Nando tentu sangat ingin melihat kedua orang tuanya hidup bersama dia, menemani dia sampai nanti dia besar. Dan kira-kira nih menurut kalian apakah setelah ini kan akad nikahnya sudah sangat amat berjalan dengan lancar, tinggal kita melihat resepsi pernikahannya. Namun resepsi pernikahannya bakalan dihadiri oleh semua orang nih guys kayaknya, baik itu Rianti, Siska, Isabella, kemudian Dita, Ferdi, Gania mungkin bakalan hadir di acara tersebut. Dan pastinya ya kalian siap-siap aja, kita akan melihat rencana busuk apalagi nih yang mereka susun satu persatu ya guys ya, untuk membuat kekacauan di acara resepsi pernikahannya Saleha dan Nando ini ya. Walaupun kita berharap kalau acara resepsinya akan berjalan dengan baik, tapi yang namanya kalau ada orang-orang jahat di sekitarannya Saleha dan Nando, pastinya bakalan ada nih kendala dan pastinya bakalan ada orang yang bikin kekacauan lah di acara pernikahan tersebut. Ya, jadi kita siap-siap aja ya guys ya, siap-siap untuk menghujat mungkin saja, siap-siap untuk marah-marah, siap-siap untuk darah tinggi, karena pastinya kalau ada nih salah satu di antara troublemaker ini ya pastinya acara pernikahan tersebut ya bakalan ada aja tuh kendalanya, dan bakalan ada aja tuh kerikil tajam yang tentunya akan menyakiti hati Saleha dan Nando di hari pernikahan mereka.
Nah, sekarang nih permasalahan si Ferdi yang menikahi Gania secara terpaksa. Jadi kan Ferdi ini sebenarnya udah mempunyai uang ya guys ya, karena memang warisan yang sudah diberikan oleh Pak Rahmat sudah dibagi rata antara Ferdi dan Nando. Jadi dia merasa ya buat apa lagi dia harus menikah dengan Gania, karena kan sekarang dia sudah mempunyai semuanya. Tapi ternyata si Dita ini, waduh, Dita ini bener-bener ya, Dita ini bener-bener sangat amat licik. Jangan salah-salah nih. Jangan sepelekan, walaupun si Dita ini dari kampung, kemudian kampungan banget, mata duitan dan segala macam, ternyata ya dia bisa mengendalikan orang-orang yang emosinya tidak stabil seperti Ibu Siska, Rianti dan Ferdi. Jadi ya dia memaksa Ferdi untuk menikahi Gania secara sirih kalau memang Ferdi mau mengetahui apa yang terjadi pada Nando dan Saleha waktu itu di Magelang tentang penculikan itu nih maksudnya. Tapi kan temen Pak Ramdhani ya guys ya yang waktu itu memberikan informasi kepada Budita. Apakah nanti dia akan memberikan informasi yang benar-benar valid atau memang mau mempermainkan Budita ini, kita nggak pernah tahu. Jadi kita bakalan lihat juga nih apakah ini permainan dari Pak Ramdhani yang selalu saja harus mengikuti kemauan dari Budita, kemudian sekarang ya dia merasa nggak adil hidup itu, dia harus menjadi kepala keluarga yang bisa mengatur istri dan anaknya ya, jadi dia sekarang harus jauh lebih licik dari si Dita ini. Nah bisa jadi aja kan semua itu terjadi, dan pastinya nanti semua orang di rumah apalagi keluarganya Ferdi bakalan kaget banget karena tiba-tiba di saat Nando membawa Saleha ke rumah, ternyata si Ferdi ini juga membawa Gania ke rumah mereka untuk tinggal bersama, dan pastinya bakalan banyak huru-hara nih guys di rumahnya Pak Rahmat ini. Dan pasti orang yang sangat amat muak dengan hal itu semua ya Ibu Siska. Tapi tentunya kita berharap kalau Ibu Siska kalau bisa sih ya mengusir Saleha dan Nando aja deh, karena walau bagaimanapun kan Nando dan Saleha ini pasti akan membuat mereka risih, ditambah lagi dengan Isabella yang pastinya bakalan sedih juga melihat Nando dan Saleha sudah menjadi suami istri tapi mereka bakalan satu atap nantinya. Jadi Nando juga dong jangan sampai mau untuk serumah ya dengan Pak Rahmat. Kalau bisa ya pindah rumah lah, walaupun kontrakan biasa, walaupun kontrakan kecil, yang penting mereka bisa bahagia asalkan tidak bersama dengan Pak Rahmat. Ataupun kalau memang Pak Rahmat memang ingin memberikan kebahagiaan untuk Nando, ya udah beliin aja satu rumah untuk Nando dan Saleha, agar nanti Pak Rahmat kalau memang mau tinggal bersama Saleha pun juga bisa. Setidaknya Pak Rahmat pun aman lah dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang memang berencana jahat untuk mencelakai Pak Rahmat juga. Dan sekarang hayo lo, siapa nih yang udah gak sabar sekali untuk nonton malam pertamanya Saleha dan Nando? Oleh karena itu kalian semua harus banget nonton episode selanjutnya ya guys ya. Jangan sampai gak ditonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.